Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur atas anugerah Allah yang menyertai kita sampai dengan pagi hari ini. Kita percaya bahwa kalau kita ada sampai dengan saat ini semua karena anugerah Tuhan. Karena itu kita bersyukur dan memuji Tuhan atas pertolongannya. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Mari saya ajak kita sekalian untuk bersaat teduh dan dengarkanlah firman Tuhan penghantar kita pada hari ini. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkan di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang maha kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Haleluya. Mari kita siapkan pujian kita, katakan kepadanya dengan sungguh-sungguh pada pagi hari ini, saatku menyembah-Mu. Biarlah pujian ini menjadi ekspresi hati kita yang sungguh menyadari, mengenal Dia, Allah yang ajaib. Dan pada pagi hari ini Roh-Nya bekerja di antara kita. Karena itu mari nyatakan pujian penyembahan kepadanya dengan sukacita. Ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
Benar ya Tuhan, hanya Engkau saja yang layak untuk dipuji dan disembah. Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang telah menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami akan beribadah kepadamu. Kami akan memuji-Mu, menyembah-Mu, melihatkan firman-Mu, mempersembahkan persembahan kami. Biarlah Tuhan saja ditinggikan dari kekal sampai kekal, dari permulaan ibadah pada pagi hari ini sampai dengan selesainya. Dan biarlah ibadah ini boleh jadi untuk kehormatan bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami buka dan kami tabiskan ibadah ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pada pagi hari ini. Kita percaya kita ada di tempat ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena gagah kita, tapi karena kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kita. Mungkin di luar sana banyak orang-orang yang terjangkit ya virus corona, tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memelihara kita, karena Tuhan begitu luar biasa bagi setiap kita. Kita mau bersyukur pada pagi hari ini. Kita mau angkat bersyukurlah pada Tuhan.
Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman-Nya. Kita mau siapkan hati kita. Kita percaya mulai karena kemurahan Tuhan kita ada di tempat ini. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pimpinan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kami pribadi atas pribadi Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat kemurahan Tuhan yang kami ada. Kami dalam kondisi baik. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini.
Sungguh benar ya Tuhan bahwa Engkau Tuhan Allah yang ajaib bagi kami dan bagi dunia ini. Karena itu kami bersyukur kalau Engkau membukakan mata batin rohani kami untuk dapat mengenal Engkau dan tertarik kepadamu, sementara dunia ini menolak Engkau. Biarlah pujian penyembahan kami hari ini jadi kesukaan bagi Tuhan dan menyatakan iman kami, kesadaran dan pengenalan kami melalui kata-kata dalam pujian ini. Biarlah ucapan bibir yang memuliakan Engkau. Tuhan terima semuanya itu dan semakin membuka cakrawala pemahaman dan pengertian kami untuk semakin dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan belajar firman pada pagi hari ini. Karena itu kami mohon Tuhan yang Kau ajar kami, bicara kepada kami melalui firman-Mu, supaya kami diteguhkan, supaya kami diarahkan, dan oleh firman-Mu hari ini kami dapat menjalani kehidupan kami di tahun ini, bahkan untuk seterusnya di atas rel kebenaran firman-Mu. Dengan demikian kami dikuatkan dan apa yang menjadi tujuan Allah dalam hal menempatkan kami di tengah-tengah dunia ini dapat tercapai. Terima kasih, pakai dan urapi hamba-Mu, sehingga oleh penyampaiannya hari ini kami semua diberkati. Segala kuasa setan, kuasa iblis yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kami atau mengganggu kami dalam bentuk apapun, bersama-sama kami tolak di dalam nama Yesus. Nah, oleh firman-Mu hari ini kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian. Kita bersyukur atas anugerah Allah yang tetap menyertai kita sehingga kita ada sampai dengan pagi hari ini. Sekali lagi itu bukan karena kebetulan, bukan karena memang situasinya baik, tapi semuanya karena ada dalam rancangan Allah bagi setiap kita. Karena itu mari kita memahami dan menyadari dengan sungguh sehingga kita dapat berekspresi dengan benar terhadap Dia, Allah dan Tuhan kita yang ajaib. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Lama dalam Mazmur nomor 91. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Supaya lebih cepat, saya akan membacakan bagi kita sekalian dan Bapak Ibu perhatikan pada Alkitabnya masing-masing. Dari Mazmur nomor 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Baik, demikianlah bunyi firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekati kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam segala kesesakan. Aku akan meluputkannya
dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Bapak Ibu amini firman Tuhan ini. Ya, masih dalam tema kita dalam bulan ini berkaitan dengan barusan kita yang masuk di tahun baru, yaitu sikap dalam menyambut tahun baru 2021. Kalau kita mengamati firman Tuhan dalam Mazmur 91 dan Mazmur 90 ini, kita akan melihat dua hal yang memiliki narasi yang agak beda, ya. Kalau kita memperhatikan dalam Mazmur 90, apa yang dinyatakan oleh Mazmur dalam bacaan kita hari ini menjadi kesaksian kita hari ini, ya. Mazmur dalam 90 itu penuh dengan saya katakan pesimisme, ya. Kalau kita melihat kondisi hari ini mungkin sama dengan apa yang diuraikan dalam Mazmur 90. Saya tidak membaca Mazmur 90, tapi ya, Mazmur 90 ini bukannya belum pernah kita baca, kita sudah pernah baca. Dan Mazmur 90 ini adalah menjadi kesaksian kita, ya. Fakta terjadi hari ini. Kita dengar dan kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri, di mana Mazmur menyatakan Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Di ujung tahun dan mengawali tahun ini, begitu banyaknya orang yang meninggal. Ya, saya tidak tahu dari fase sejarah manusia. Saya rasa bahwa sekarang ini dalam sepanjang tahun 2020 sampai masuk di tahun 2021 ini, fase dalam sejarah ini dalam beberapa bukan hanya dasawarsa, dekade, tetapi juga mungkin dalam abad, ya. Tahun 2020-2021 banyak orang yang meninggal. Betul, ya. Saya kurang belum mengikuti beberapa terakhir ini untuk secara global, mungkin sudah hampir 2 juta, ya. Kalau di Indonesia, kalau tidak salah itu sekitar 27.000 sekian yang meninggal. Yang terpapar kurang lebih 790.000 dan mendekati angka 1 juta, ya. Jadi pemazmur katakan Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Kemudian juga bahwa waktu berlalu begitu cepat. Saya berada di Bekasi, ya, sudah 23 tahun atau 24, ya. Ketika saya melihat foto pernikahan saya banding dengan visi saya hari ini, sudah jauh berbeda, ya. Pak Eko dulu waktu saya ketemu, bagian ininya ini masih masih banyak rambut, ya. Pak Dharma juga waktu itu masih full paradigma, ya. Nah, sekarang ini ya sudah banyak rontok, ya. Ya, ini sebuah perubahan, ya. Jadi waktu berlalu begitu cepat. Betul, saya sampai hari ini sungguh ada satu rasa penasaran dalam diri saya. Belum banyak hal yang saya buat. Ya, saya tidak tahu dengan Bapak Ibu, ya. Kita berlomba dengan waktu, ya. Sementara ya kita tidak tahu, ya, kapan giliran kita, ya. Jadi begitu cepat. Bahkan pemazmur menggambarkan perjalanan waktu itu ibarat giliran jaga di waktu malam. Begitu singkat, ya. Mungkin yang paling yang mengikuti kondisi jaga waktu malam ini para security di kompleks-kompleks itu, ya. Jadi mereka baru bebas pagi ini, ya, mereka enak mau kemana-mana. Sebenarnya mereka tidak bisa kemana-mana, ya, karena jamnya sudah, atau ya waktu kerja sip-sipannya, cepat amat sih, ya. Saya belum apa-apa, ya, belum buat ini, belum kemana, ya, saya kayaknya waktu ini begitu cepat, ya. Bahkan pemazmur juga mengibaratkan
seperti mimpi, ya. Orang kalau ingin bermimpi lebih lama itu ya mimpinya yang bagus-bagus ya. Tapi kok cepat ya, berada di sebuah tepi danau, lalu burung-burung terbang. Ya kita ini menikmatinya lebih lama, kok sudah pagi ya, cepat. Bahkan juga diibaratkan sama seperti rumput ya, yang tumbuh di waktu pagi, namun lisut dan layu di waktu petang. Manusia menjalani hidup penuh dengan pergumulan dan melewati waktu dalam hidupnya dengan keluhan karena beratnya beban hidup ini. Ada keluh kesah dalam hidupnya. Bahkan kalaupun umur manusia panjang paling lama 70 tahun dan jika kuat 80 tahun, setelah itu ia mengalami kesukaran dan penderitaan. Saya mau baca sebuah tulisan yang tadinya saya pikir itu tulisan B.J. Habibie ya. Diperkirakan itu dalam pidatonya dibacakan di di Frankfurt, Jerman. Tapi rupanya bukan orang lain yang tulis. Nah, dia ibaratkan bahwa tulisan ini seolah-olah B.J. Habibie di waktu tuanya. Di waktu tuanya ia tinggal di rumahnya yang begitu besar. Ia kesepian, ia hanya ditemani oleh seorang asistennya, ya. Dia katakan mau berjalan tidak bisa, kemudian juga tidur tidak bisa, mau melakukan apapun tidak bisa. Anak-anak yang ia besarkan, cucu-cucu yang dilahirkan oleh anak-anaknya, dia berharap bahwa menyertai mereka dalam masa tuanya. Tidak ada. Kadang-kadang air liur mulutnya meleleh dengan tidak disadari dan dia tidak sanggup untuk bisa menahannya. Tangannya gemetaran. Sementara yang terdengar dalam rumah yang besar itu bunyi detak jam di dinding. Ia kesepian. Lalu selama ini dia berpikir bahwa dia adalah orang hebat di Indonesia. Ia terkenal sebagai seorang teknisi pesawat, pembuat pesawat terbang. Tetapi rupanya dia katakan, pada akhirnya ketika di masa tua dalam titik seperti itu, semua tidak ada apa-apanya. Sekarang dia sementara menantikan akhir hidupnya, kematiannya, dan di dalam kebimbangannya, bagaimana saya akan meninggal? Siapa yang akan menemani saya ketika saya meninggal? Apakah anak cucu saya akan sempat melihat jenazah saya atau tidak? Inilah pergumulan-pergumulan batin yang dialaminya. Dan dia katakan, saya laki-laki itu. Bahkan mungkin juga ada yang laki-laki itu. Tetapi ini tidak hanya bicara tentang laki-laki, tetapi semua kita. Pada akhirnya ketika kita tiba pada titik itu, kita akan mengalami situasi yang sama. Inilah kondisi di masa tua ketika kita berumur 80 tahun dan kita akan mengalami situasi seperti itu. Bahwa banyak penyakit sampar menular atau virus, ya. Dan hari-hari ini sementara kita alami itu. Itu yang dikatakan dalam Mazmur 90 ayat 3. Ribuan bahkan puluhan ribu orang meninggal dalam satu kurun waktu yang relatif singkat. Orang meninggal di tahun 2020 ketika masuk di tahun baru terjadi kecelakaan pesawat. Belum juga tanah longsor, gempa bumi. Udara bergelora, laut bergelora, bumi bergelora. Inilah situasi yang kita hadapi khususnya di Indonesia. Walaupun ini juga merupakan kondisi di zaman Israel, bahwa pergumulan manusia tidak henti-hentinya. Dan pengalaman ini yang diuraikan oleh penulis kitab Mazmur ini, yaitu Musa. Dan sekali lagi bahwa hari-hari ini kita sementara mengalami situasi dan kondisi ini. Itulah digambarkan dalam Mazmur 90.
Tetapi di sisi lain ada fakta dan pengalaman yang berbeda yang diungkapkan oleh pemazmur di dalam Mazmur 91 ini, yaitu tentang kehidupan jenis orang yang luar biasa. Ya, kalau dalam Mazmur 90 tadi kita melihat satu ungkapan ekspresi pesimis, ya. Tetapi dalam Mazmur 91 ini kita melihat adanya kebanggaan, penguatan karena pengalaman hidup yang disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, pertanyaannya ialah bahwa siapakah atau orang yang seperti apakah yang memiliki kebanggaan dan penguatan yang digambarkan dalam Mazmur 91 ini? Karena penyataan dan perlindungan Tuhan dalam pengalaman hidupnya, mari kita melihat satu demi satu. Paling tidak ialah bahwa ada 3 identitas atau gambaran orang yang mengalami hidup kebanggaan dan penguatan ini. Pada ayat yang pertama, orang yang seperti apa yang menjalani hidupnya dengan kebanggaan, walaupun situasi sulit, walaupun banyak masalah, walaupun banyak bencana, tetapi dia memiliki optimisme, harapan dan kebanggaan serta penguatan dalam dirinya. Ayat 1 berkata, yaitu orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Inilah orang yang mengalami kebanggaan, rasa optimisme dan penguatan dalam hidupnya dalam menjalani hidup ini, walaupun ada banyak bencana yang terjadi. Ya, dia adalah orang yang berlindung dan bernaung kepada yang maha tinggi dan yang maha kuasa. Mereka adalah orang-orang yang menempatkan Allah sebagai otoritas dan pengendali dalam hidup mereka, yaitu mereka yang selalu menyerahkan hidup mereka di bawah pengaturan Allah. Saudara, dalam hidup kita ada kekuatan, ada 2 kekuatan yang memengaruhi kita. Yang pertama ialah pengaruh kebenaran dari Allah, tetapi juga pengaruh hal yang negatif dan buruk di dalam diri kita. Saya rasa bahwa mungkin kita belum bisa berdiri dengan tegak dan berkata bahwa seluruh aspek hidup saya, pikiran, perasaan saya sudah selaras dengan pikiran dan perasaan dan kehendak Allah. Ada yang mengatakan kepada kita semua bahwa saya sudah selaras dengan Allah? Belum. Ya. Nah, karena itu kita masih menempatkan ego kita, kehendak kita, diri kita menjadi otoritas tertinggi dalam diri kita. Ketika ada sebuah kebenaran, Allah katakan buat ini, tetapi kita melakukan yang lain. Mindset kita masih bermain, keinginan daging kita masih bermain. Ketika Yunus disuruh oleh Allah untuk pergi ke Niniwe untuk menyampaikan firman Allah kepada orang Niniwe, Yunus tidak mau. Dan akhirnya dia melarikan diri dengan kapal di Tarsus di arah yang berbeda dengan apa yang Allah perintahkan. Tapi Allah paksa Yunus sehingga pada akhirnya Yunus sampai di Niniwe. Jangan sampai kita seperti itu. Karena itu mari kita peka dengan firman Allah dan kita siap berkata, Tuhan, saya mau tunduk kepada otoritas dan kedaulatan. Inilah jenis orang yang berlindung dan bernaung kepada yang maha tinggi dan yang maha kuasa. Tidak menempatkan ego, diri dan kehendaknya sebagai otoritas dalam dirinya, tetapi Tuhanlah yang menjadi pengendali di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Jenis orang seperti ini memiliki keinginan belajar untuk mengikuti kehendak Allah, walau jalannya sulit dan bahkan berbahaya, namun tetap menyadari akan kedaulatan Allah atas setiap situasi dan peristiwa, serta berusaha belajar untuk melihat dengan mata batin atau mata iman. Itu yang disebut dengan visi, bahwa di ujung atau di akhir jalan sana, sekalipun sulit dan berbahaya, Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang menjadi kemuliaan bagi namanya dan kebaikan bagi setiap orang yang selalu mengandalkan Dia. Amin Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang pikiran kita masih kuat. Saya mau buat ini ya. Kalau ada satu pesan, kadang-kadang pertimbangan masih terlalu banyak dilakukan. Orang yang seperti ini yang digambarkan oleh pemazmur dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya,
Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu pernah lihat gada? Bentuknya itu kalau Bapak Ibu pernah lihat film India? Ada sebuah tongkat lalu di ujungnya itu ada kepala yang besar ya. Gadamu ya. Menghibur, artinya Allah akan membela kita, berjalan bersama-sama dengan kita untuk mengatasi. Dan memang itu biasa dipakai oleh ya orang dulu. Tongkatmu ya, gadamu dan tongkatmu. Tongkat itu dulu itu ada tongkat yang di ujungnya ini melengkung kayak ujung payung gitu ya. Nah biasanya kalau para gembala menggunakan itu kalau dombanya jatuh di gua atau di lubang, dia pakai itu untuk menarik ya. Nah saya gambarkan mungkin kadang-kadang kita begitu juga ya. Ketika kita jalan mau sendiri, akhirnya kita jatuh di dalam lubang ya. Dan Tuhan mengait kita ya. Walaupun kepala kita keras ya, punya tanduk, sulit untuk diajar, tapi tongkat itulah yang akan mengait kita untuk kembali kepada dirinya, agar kita dituntun kembali olehnya. Bapak Ibu dan Saudara, OXL ya, menyatakan keyakinannya tentang kemahakuasaan Tuhan dalam hidupnya dengan kalimat, kalau Bapak Ibu perhatikan lagu dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 196 itu ada refnya. Aku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya, ia jaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Iya, aku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya, ia jaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Artinya ialah bahwa kalau belum waktu Tuhan bagi kita, atau kalau belum kairos waktunya Tuhan bagi kita, sekalipun ada masalah, bahaya besar menghadap kita di depan, Tuhan akan menolong kita. Tapi kalau sudah kairos waktu Tuhan, situasi damai, aman, apapun juga, kalau Tuhan sudah berkehendak, maka walaupun tidak ada masalah besar, maka pasti akan terjadi. Amin Bapak Ibu. Waktu Tuhan lah ya. Nah karena itu mari kita bangun rasa optimisme, harapan dan iman, sekalipun persoalannya besar. Saya rasa bahwa ya di Sulawesi Barat barusan saja terjadi gempa bumi 6,2 ya 6,2 ya. Ya mungkin waktu itu ya orang yang tidur di rumah gedongan, orang kaya ya menikmati, ini keluar waktu saya ya. Ini orang yang mengandalkan situasi baik, kondisi keadaan baik ya, udah apa-apa. Tetapi tiba-tiba dalam hitungan detik ya rumah roboh. Ya yang ditampilkan kantor gubernur Sulawesi Barat itu megahnya ya luar biasa, tapi ambruk. Ya. Dan tidak dibayangkan kepanikan orang di jam 13 sekian itu, orang sementara lagi tidur itu ya. Kalau sudah waktunya. Tapi kalau belum waktunya, apapun bisa terjadi, tapi kita tak diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu apa yang dikatakan oleh OXL ini benar. Aku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya, ia jaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Inilah pernyataan keyakinan orang-orang yang berlindung dan bernaung kepada yang Maha Tinggi dan yang Maha Kuasa. Karena itu, tempatkanlah Allah yang Maha Kuasa sebagai junjungan kita, otoritas dalam diri kita, sehingga benar-benar kita dapat mengalami penyertaannya seperti yang diuraikan di dalam Mazmur 91 ini. Ia melindungi kita, ia menaungi kita. Yang kedua,
Siapakah jenis orang ya yang memiliki penguatan atau kebanggaan dalam jalan kehidupan ini? Yaitu orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Ayat yang ke-14 dalam bacaan kita tadi. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Orang yang sungguh hatinya melekat kepada Allah, ya. Bapak Ibu dan Saudara, yang melekat ini kita tidak bisa gambarkan secara fisik seperti kebendaan. Namun kita dapat menguraikan dan memahaminya sebagai kondisi batin yang tergambar dalam bentuk keseluruhan sikap hidup kita kepada Tuhan dan benar-benar berpaut kepadanya, kecenderungan hati. Nah, itulah sebabnya dapat diartikan dengan mengarahkan hati, jatuh hati atau jatuh cinta kepada Tuhan, dan atau selalu mengingini Dia di dalam hidup kita. Prioritas kita adalah Dia. Saya pernah berkata bahwa hendaknya segala pertimbangan kita untuk kita lakukan atau tidak kita harus lakukan karena Tuhan. Saya mau melakukan ini karena Tuhan. Saya mau mengampuni karena Tuhan, bukan karena saya baik. Amin. Ya. Jangan saya mau mengampuni dia supaya orang tidak anggap saya jahat. Mengampuninya oke, tetapi alasannya tidak benar. Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya? Saya mau mengampuni, itu hal yang benar. Tetapi alasannya apa untuk saya mengampuni? Supaya saya dianggap oleh orang baik? Itu kan alasan yang tidak benar, kan? Saya mau mengampuni karena saya mau menuruti firman Tuhan. Inilah alasan yang benar. Amin. Ya. Saya mau melayani karena saya pintar, karena saya bisa. Saya melayani benar, tapi alasannya tidak benar. Ya. Melekat. Saya mau melakukan sesuatu karena kecintaan saya kepada Tuhan. Ya. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dipaksa oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung yang dibuatnya, mereka tidak bergeming sedikit pun karena hati mereka tetap berpaut kepada Allah. Ya, sehingga kesenangan bahkan ancaman sekalipun tidak sanggup untuk memisahkan mereka dari Allah yang mereka percaya. Sebelum ancaman, mereka dipaksa untuk menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Awal-awalnya itu mereka hidup di istana, lalu mereka dikasih makan, minum yang enak-enak. Tetapi mereka menolaknya. Alasannya apa? Alasannya karena mereka vegetarian. Alasannya karena mereka tidak suka. Bukan sebenarnya. Kedagingan mereka sebenarnya ingin makan. Tapi yang mereka pertimbangkan adalah kalau saya makan itu bertentangan dengan maunya Tuhan. Ya. Sehingga mereka tidak dikasih enak nggak mau lakukan, dikasih bahaya juga mereka tidak mau lakukan. Pertimbangannya ialah sekali lagi karena Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Inilah orang yang dikatakan hatinya melekat kepada Tuhan. Prioritas utama adalah Tuhan. Nah, itulah sebab memang kita belajar. Alasan kita, pertimbangan kita dalam melakukan segala sesuatu adalah Tuhan. Amin. Jangan seperti orang muda ketika jatuh cinta, tolong Tuhan gerakan hatinya karena saya mau dengan dia. Kan ada lagu seperti itu, ya. Minta Tuhan untuk katakan menyetujui, mengatur, merekayasa sedemikian, karena Tuhan Maha Kuasa untuk membuat batin orang untuk mengambil keputusan A, B, C, D dan lain-lain sebagainya. Doanya seharusnya, Tuhan, apakah itu maumu? Apakah itu kehendakmu? Pak Yaman doanya dulu waktu gimana?
Lihat dulu baru berdoa, atau berdoa dulu baru buka mata ya. Ya. Nah, setiap kita ketika kita mau bangun hubungan dengan seorang, lihat dulu, oh dia ini baik, dia ini cantik, oh dia ini kaya, dia ini. Kadang-kadang kan itu duluan kan. Nah, mari kita belajar menempatkan Tuhan di atas semuanya, sehingga pertimbangan kita hanyalah Dia. Inilah ciri orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Ya, mungkin ya hal-hal yang lain ya, selalu mau berdoa, selalu beribadah, selalu mau membaca firman Tuhan, itu juga betul. Tetapi hal-hal yang lain yang kadang-kadang membutuhkan sebuah perjuangan dalam hal kita mengambil keputusan, itu yang kadang-kadang agak sulit untuk kita pada akhirnya mengambil keputusan yang benar. Kiranya hati kita sungguh melekat kepada Tuhan, dan setiap pertimbangan kita waktu ini, argumentasi dan alasannya hanya karena Dia. Yang ketiga, siapakah orang yang menjalani kehidupannya dengan kebanggaan dan penguatan, yaitu orang yang selalu berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, itu yang dinyatakan dalam ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, ya, orang yang selalu berseru kepada Tuhan adalah pasti orang-orang yang selalu bernaung, berlindung, dan hatinya melekat kepada Tuhan. Sudah punya relasi dengan Tuhan, hatinya sudah melekat dengan Tuhan. Tidak mungkin orang yang memiliki pengenalan akan Tuhan, hatinya jauh dari Tuhan, akan berseru kepada Tuhan. Tidak connect, betul kan? Tidak connect. Firman Tuhan menyatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam segala kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan aku akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudarakah itu? Kitakah itu? Halo? Kitakah itu? Atau orang lain di jauh sana? Firman Tuhan berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dan dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pertanyaannya buat kita semua, kitakah itu? Halo? Kita masih ragu. Saya atau bukan itu ya? Ya kalau belum, firman Tuhan mengajak, marilah kita menjalani tahun baru di 2021 ini dengan hidup menjadikan Tuhan tempat kita bernaung, kita berlindung, dengan hati yang selalu melekat kepadanya, serta selalu berseru, berdoa kepadanya. Nah itulah sebabnya mari kita biasakan diri untuk selalu membangun mesbah, doa secara pribadi, doa dengan istri dan anak-anak di rumah, dan juga doa bersama-sama. Amin. Inilah tanda orang yang selalu mau berseru kepada Tuhan. Ya, himbauan saya kepada bapak-bapak adalah kepala keluarga imam. Ya, sesibuk-sibuknya luangkan waktu, ajak panggil anak-anak untuk baca firman Tuhan, walaupun mungkin 1-2 ayat. Ya, baca dan sampaikan makna firman Tuhan itu, walaupun mungkin terbatas, tetapi sampaikan, dan biarlah itu juga terwariskan kepada anak-anak dan jadi kebiasaan mereka, sehingga hidup mereka teratur, hidup mereka diatur oleh firman Tuhan, dan itu akan jadi kebanggaan kita nantinya. Amin. Ketika kita menjelang menutup mata, kita lihat anak-anak kita hidup rohani, menghasilkan buah roh. Mereka rajin melayani, mereka rajin beribadah, usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati. Bangga enggak? Tapi lihat, mereka sukses di pekerjaan, tapi keluarga mereka hancur-hancuran, berantakan. Ya. Pulang jam 3 pagi, bertengkar terus dengan istri. Ini bukan doa seperti yang disampaikan oleh ya,
Tapi ini menjadi satu kerinduan bagi kita, agar generasi dan anak-anak kita menjadi angkatan orang benar. Amin. Ya. Dan saya rasa bahwa itu yang menjadi tanggung jawab kita. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian kekasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kita menjalani kehidupan di tahun 2021? Jadikan yang maha tinggi dan yang maha kuasa menjadi tempat kita berlindung dan bernaung. Bagaimana kita menjalani tahun 2021? Mari hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Bagaimana kita menjalani kehidupan di tahun 2021? Mari biasakan diri belajar untuk selalu membangun hubungan dengan Tuhan dalam doa. Berserulah kepada Tuhan, dan Tuhan berjanji maka Ia akan menjawab kita, sehingga kita menjalani tahun 2021 ini dengan kebanggaan dan penguatan seperti yang digambarkan dalam Mazmur 91, bukan Mazmur 90 penuh dengan pesimisme. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita angkat pujian, katakan ya sadai. Ini keyakinan kita ungkapkan dalam lagu ini. Biarlah Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita. Ya. Apapun yang terjadi, kalau itu terjadi dalam waktu Tuhan, kita harus bersukacita. Bukan peristiwa dan kejadian, bukan dalam kehendak Tuhan. Ya. Sadai. Mari saya ajak kita sekalian untuk berdiri.
kami selamat sampai dengan hari ini. Kami masih ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah tahun ini, sudah beberapa waktu lamanya kami jalani tahun ini, dan Engkau tetap menyertai kami. Kami percaya bahwa Engkau akan terus menyertai kami ketika kami berpaut terus kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bila hari-hari ke depan kami makin setia kepada Tuhan, seperti di dalam firman-Mu, biarlah kami tetap berpaut kepada Tuhan, agar hati kami tenang, karena tidak ada yang tempat untuk kami berlindung kecuali di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sungguh menguatkan kami, dan biarlah kami semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman pada hari ini. Kau memberkati kami yang menjadi pendengar. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Bapak Gembala yang sudah membuatkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang sungguh menguatkan kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Saya berikan kesempatan selama bulan Januari ini masih diberikan kesempatan kepada jemaat bagi yang belum memberikan persembahan sulung bisa maju ke depan. Sudah ada keranjang yang disediakan, kemudian ada ayat Alkitab. Bila sudah memberikan, bisa mengambil satu ayat Alkitab yang sudah disediakan. Itu menjadi tuntunan kita di tahun 2021. Juga bagi persembahan Natal yang belum, boleh juga maju ke depan, dan ada kotak yang di depan disediakan. Sambil persembahan jalankan, sebelumnya kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Dalam hormat puji syukur keagungan hanya ada dalam-Mu, hanya selainnya kami serukan padamu, Kau Allah yang ada di surga. Ucap syukur dan terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Bapa pada kami. Kami anak-anak-Mu ada di tempat ini. Kami memuji muliakan nama-Mu. Kami mendengar firman-Mu yang begitu menguatkan kami. Dengan semua ini menjadi duka yang harum bagi nama-Mu. Kalau sebentar kami akan bersembahan untuk memberikan persembahan yang biar jamalah hati kami, agar yang terbaiklah yang kami berikan. Dalam nama Yesus kami siap beri dengan penuh kasih buat. Haleluya. Amin. Sambil persembahan jalankan, kita mau ambil pujian. Oh betapa indah. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidupkan
kehadiran seluruh jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah melayani kita. Tuhan pakai lebih heran lagi untuk memberkati dalam setiap pelayanan dan keluarga. Kemudian pemberkatan nikah saudara yang Surya Menubu, yaitu Pak Yarman dengan saudari Citra Maria Dewi pada hari Sabtu, yaitu akan diadakan di Semarang hari Sabtu tanggal 30 Januari. Doakan supaya acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, memberikan cuaca yang cerah, biar Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja secara luar biasa. Kemudian jadwal ibadah untuk minggu depan, selayan Tuhan, khotbah akan dilayani oleh Bapak Gembala, kemudian wakalnya saudari Ketre, singernya Christopher dan Claudia, kemudian kolektanya Bapak Yohanes, multimedia mixel, musiknya tim Marturia, asarnya Ibu Rohati. Untuk laporan keuangan bisa dilihat di website. Saya rasa itu saja. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menuntut kita dalam doa dan doa berkat. Mari saja kita untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi nomor 300 dalam nyanyian Kemenangan Iman. Kita nyanyi ayat yang pertama saja. Ada Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Bibir mulut kami dalam batin kami Tuhan. Dan biarlah kami tetap kokoh kuat tegar berdiri di atas janji penyertaan-Mu. Sekalipun dunia yang kami hidupi hari ini bergejolak dan banyak orang yang telah meninggal, baik mereka yang berjalan di udara, di laut, bahkan tidur sekalipun di rumah mereka yang mewah, dan mereka tertimpa. Tapi kalau kami ada sampai dengan hari ini, semua karena anugerah. Biarlah apa yang menjadi pernyataan firman-Mu dalam Mazmur 91 menjadi bagian dalam pengalaman hidup kami, ya Tuhan. Karena itu kami mau berdoa buat
mereka yang mengalami bencana, keluarga mereka yang ditinggalkan, hibur dan teguhkan mereka, baik oleh karena wabah virus corona, kecelakaan pesawat terbang, mereka yang tertimpa tanah, yang terkena akibat gempa bumi di Sulawesi Barat. Mohon hibur dan teguhkan mereka. Dan biarlah kalau kondisi ini adalah merupakan cara Tuhan untuk memberikan pesan kepada bangsa ini. Tuhan, bicaralah mata batin para pemimpin kami. Bicaralah mata batin kepada setiap penduduk negeri ini, bahwa tidak ada cara, tidak ada tempat yang lain yang nyaman untuk kami berlindung selain daripada Allah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu ketika mereka mendengarkan Injil Kristus, buka batin mereka supaya mereka menerima dan mengakui Dia sebagai Tuhan, sebagai penguasa, sebagai pencipta, sebagai pemelihara, dan bahkan sebagai tempat di mana seluruh makhluk yang hidup ini akan kembali kepadanya. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Bateraikan dan teguhkan itu dalam batin kami. Biarlah kami menjalani kehidupan di tahun 2021 bahkan selanjutnya dengan kebanggaan dan penguatan oleh karena firman-Mu yang ada dalam batin kami. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu yang sudah melayani hari ini, baik yang menyampaikan firman-Mu, Ibu Yani yang telah memimpin kami dalam puji-pujian, Janet dan Teta sebagai seniors, demikian juga Pak Anton, Chris, Pak Cesar dan Ibu Sarah yang sudah melayani, Pak Dharma, Pak Koletan, juga Mixel, bahkan setiap pelayanan sekecil apapun yang kami lakukan, Tuhan memperhatikan dan Tuhan menjadikan itu berguna bagi kelangsungan ibadah hari ini. Percaya janji-Mu bahwa semua hal yang kami lakukan dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang hadir hari ini. Biarlah mereka memperoleh berkat melalui ibadah hari ini dengan kekuatan baru, kesegaran tubuh jiwa roh, dan arahan yang jelas dalam menjalani kehidupan ini. Dan firman yang berjanji untuk memberikan kebanggaan dan keteguhan dalam menjalani hidup ini, biarlah menjadi bagian mereka hari ini. Saya mau berdoa buat jemaat yang tidak hadir. Mungkin mereka ada yang cemas, khawatir. Tuhan teguhkan mereka, hibur mereka, sanggupkan mereka untuk melangkah dengan berani. Kami juga mohon proteksi dari Tuhan, pembelaan, perlindungan sebagaimana yang Kau nyatakan dalam Mazmur 91 ini, sehingga kami terus aman dalam lindungan Tuhan terhadap penyakit sampah yang menular di waktu petang, terhadap bahaya di darat, bahaya di laut, bahaya di udara. Yang tepat bagi kami minta ialah waktu Tuhan. Karena itu mampukan kami untuk dapat menjalani hidup ini seefektif mungkin, seberguna mungkin, menghasilkan sesuatu bagi kemuliaan Allah dan menjadi berkat bagi sesama kami. Berdoa untuk pertumbuhan iman rohani seluruh jemaat-Mu, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja sampai pada anak-anak. Ajar kami terus setia kepada Tuhan, setia menghasilkan buah kebenaran dalam sikap hidup kami, setia beribadah, setia melakukan tugas dan tanggung jawab kami kepada Tuhan, setia melayani. Ya Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua, pelihara dengan damai sejahtera. Kami berdoa juga buat anak-anak kami yang bersekolah, mohon hikmat, akal budi, kesanggupan untuk belajar. Berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, Tuhan memberkati dalam kondisi yang sulit ini. Biarlah kami tetap tercukupi makan, minum, pakai, dan kebutuhan apapun, sehingga kami tidak cemas dan kami tidak khawatir. Berkati segala usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, Tuhan. Berikan peluang-peluang baru di tengah-tengah kesulitan ini. Saya mau berdoa juga Tuhan untuk mereka yang lemah tubuh, sakit. Mari Tuhan Engkau lawat, jamah, hibur dan teguhkan mereka. Saya berdoa untuk Pak Ismail yang ada di rumah sakit. Saya berdoa biarlah Tuhan tolong, hibur, dan kami mohon lawatan kesembuhan daripada Tuhan.
Pak Ibau di Samarinda, mari Tuhan tolong. Kami berdoa untuk Ibu Rita, teguhkan bersama dengan anak-anak supaya mereka terus menatang hari esok. Dan jadi Tuhan menyertai mereka. Ibu Nilama dan anak-anak, Tuhan Engkau tolong, kuatkan dan teguhkan mereka. Yang berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan dalam lingkungan Gereja Kemajuan Indonesia yang terpapar virus corona, dan hari ini ada di rumah sakit dan ataupun juga di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami mohon lawatan dan kesembuhan daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang mengalami bencana alam, khususnya di Sulawesi Barat. Hiburan kekuatan dari Tuhan bagi anak-anak. Ya, karena kecelakaan pesawat terbang, bahkan bencana alam di mana-mana di daerah kami, Tuhan teguhkan. Biarlah umat-Mu berseru kepada meminta pertolongan Tuhan atas bangsa ini. Dan lebih lagi agar bangsa ini boleh mengenal dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih dan berdoa untuk masa depan gereja ini. Masa depan kami semua ada dalam tangan-Mu, dan janji-Mu ialah bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Biarlah itu bukti nyatakan dalam hidup kami, dan ajar kami untuk tetap taat dan setia kepada firman-Mu. Dan apa yang menjadi jaminan boleh menjadi bagian dalam pengalaman hidup kami. Ini berdoa untuk rencana pernikahan hamba-Mu Pak Yaman tanggal 30 September, tanggal 30 Januari ini. Tuhan Engkau memberkati semua persiapan, baik pemberkatan nikah, baik itu juga resepsi keluarga besar kedua belah pihak. Engkau memberkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk Gereja Kemajuan Indonesia, baik dari pusat sampai ke wilayah daerah, gereja-gereja lokal, Tuhan Engkau berkati. Sebuah gereja-gereja di Indonesia, pimpinan-pimpinan gereja, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran perintah pemerintahan sampai ke bawah, semua lembaga tinggi negara, para pengambil keputusan, Tuhan Engkau satukan mereka agar dapat mencari solusi bagi bangsa ini supaya dapat melewati situasi sulit ini. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Penginjilan dalam negeri luar negeri, Tuhan Engkau memberkati. Hari ini juga akan mengucap syukur karena di tengah-tengah situasi sulit yang kami hadapi, kami dapat memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan dalam bentuk keuangan ini adalah tanda cinta kasih kami kepadamu, ketaatan kesetiaan kami, ucapan syukur kami kepadamu. Dan Tuhan Engkau berkati seluruh umat-Mu yang telah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan atau menjadi kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini. Kami percaya Roh Kudus penolong agung kami turut menyampaikan kepada Bapa di surga segala hal yang belum kami sebut. Dan Tuhan akan menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Karena kami bawa semuanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Kita akan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Arahkanlah hatimu hanya kepadanya. Apa yang telah sampaikan kepadamu pada hari ini, terimalah itu, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan, pertolongan, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha Yesus datang untuk menyebut salah-salahnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, bersatu dulu. Pada kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu